Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Semangat, yuk semangat semuanya untuk mengawali hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada materi matematika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran hari ini, dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik nak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di matematika di materi penaksiran hasil operasi hitung. Nah, prasyarat untuk bisa masuk ke materi ini adalah kita harus bisa sama-sama memahami materi sebelumnya, nak, yaitu tentang pembulatan. Baik, kita akan lanjut ya, nak ya. Nanti jika ada yang masih bingung, boleh dilihat ke materi sebelumnya ya. Video di materi sebelumnya yaitu mengenai pembulatan. Oke, kita lanjut ya, nak ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar penaksiran. Penaksiran itu ada pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan menghitung semuanya. Menaksirkan itu artinya kita mengira-ngira, nah, gitu ya. Kita mengira-ngira atau kita taksirkan dia tergantung kepada pertanyaan nanti yang diminta. Ya, nak ya. Baik, sekarang kita mulai dari menaksirkan hasil penjumlahan. Yuk kita simak contoh soal berikut ini supaya kita bisa lebih memahami maksud dari menaksirkan dari hasil penjumlahan. Indra dan Indro akan menonton pertandingan sekolah angkasa dan sekolah langit. Sebelum pergi ke pertandingan, Indra telah mengetahui bahwa pendukung yang datang ke pertandingan tersebut adalah 4.832 orang untuk sekolah angkasa dan 1.473 untuk sekolah langit. Nah, di sini kita punya dua pendukung ya, nak ya, antara sekolah angkasa dan juga sekolah langit. Kira-kira berapa ya penaksirannya? Yuk kita bahas bersama, nak. Nah, kita cari tahu ya. Kita tulis dulu nih, nak. Kalau soalnya dalam bentuk cerita, kita analisis dulu soal tersebut, kita buat diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui dalam soal bahwa pendukung dari sekolah angkasa yaitu 4.832 orang. Sementara pendukung dari sekolah langit adalah 1.473. Ini ya, nak ya. Kita lanjut. Ditanya penaksirannya. Baik, kita coba jawab ya, nak ya. Maka Indra, tadi kan yang nonton itu ada Indra dan Indro ya. Indra ini membulatkan terlebih dahulu kedua pendukung tersebut ke ribuan terdekat. Ya, dibulatkan. Ingat, pembulatan di materi sebelumnya. Kalau kita mau membulatkan ke ribuan terdekat, maka yang kita lihat adalah nilai ratusannya. Gitu ya, nak ya. Kalau kita membulatkan ratusan, yang dilihat adalah nilai puluhannya. Begitu selanjutnya. Sekarang kita cek ya nilai yang kita punya. Kita punya nilai 4.832. Kita tambah dengan 1.473. Karena ini kita membulatkan ribuan terdekat, kita membulatkannya ke dalam ribuan terdekat, maka di sini nilai yang kita punya 4.832, fokus kita pada nilai ratusannya ya, nak ya. Ini nilai ratusannya. Nilai ratusannya adalah 8. Pada nilai yang satu lagi 1.473, ingat kalau ribuan kita bulatkan fokusnya pada ratusannya. Nah, ratusannya itu adalah 4. Nah, sekarang kita lihat ya. Ingat, kalau 8 itu kan nilai di atas 5.
maka nilai di depannya kita tambah 1 dan 8 menjadi 0. Nah, maka nilai yang kita punya 4 tambah 1 menjadi 5 ya, maka jadi 5.000 dan nilai bawahnya 4. 4 itu kan nilai di bawah 5. Maka ingat pada materi pembulatan, maka kalau dia nilainya di bawah 4, nilainya di bawah 5, maka nilai atau angka depannya tetap dan nilai belakangnya menjadi 0. Maka kita lihat yuk pembulatannya jadi seperti apa. Nah, maka pembulatan yang kita punya 5.000, sama seperti yang tadi kita hitung ya. Karena 8 lebih daripada 5, maka nilai 4 ditambah 1 jadi 5 dan nilai belakangnya menjadi 0. Maka nilainya menjadi 5.000. Nah, nilai yang berikutnya, karena nilai 4 ini di bawah dari 5, maka nilai depannya tetap 1 dan angka belakangnya juga menjadi 0, maka menjadi 1.000. Ingat ya nak ya, kalau ribuan fokusnya pada ratusannya. Maka 5.000 ditambah 1.000 hasilnya menjadi 6.000. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi total seluruh pendukung yang hadir di lapangan itu sekitar 6.000 orang. Sekitar ini adalah penaksiran ya, nah ya, karena kita mengira-ngira. Lanjut. Ternyata soal yang tadi bisa kita cari dengan cara yang berbeda loh, Nak. Caranya seperti apa, Bu? Yuk kita lihat bersama. Nah, tadi Indra menaksirkan. Sekarang yang menaksirkan adalah Indro. Nah, kalau tadi Indra itu kita bulatkan ke ribuan terdekat, sementara Indro membulatkan terlebih dahulu kedua pendukung tersebut ke dalam ratusan terdekat. Ingat nak, kalau ratusan yang kita fokuskan adalah nilai puluhannya. Yuk kita cek. Di sini kita punya 4.832. Ingat ya, mau dibulatkan ke dalam ratusan terdekat. Nilai ratusannya itu 8. Berarti nilai puluhannya berapa? Betul, 3 ya. Ingat, 4 itu ribuan, 8 ratusan, 3 puluhan, dan 2 adalah satuan. Maka kalau kita mau bulatkan ke ratusan terdekat, maka yang kita fokuskan pada nilai puluhannya gitu ya. Nah ya, nilai di bawah ratusan itu adalah puluhan. Nah, di sini kita punya puluhannya adalah 3. Ingat, 3 itu di atas 5 atau di bawah 5? Betul, 3 itu di bawah 5, maka angka depannya tetap 8 dan angka 3 sampai ke belakang menjadi 0. Maka nilainya kita punya adalah 4.800. Yang bawah nak, nah di sini kita punya 1.473, maka ratusan itu 4, maka puluhannya mana? Betul, puluhan di samping kanannya ya 7. Nah sekarang kita lihat 7 itu di atas 5 atau di bawah 5? Oh, ternyata 7 di atas 5. Ingat, kalau di atas 5, maka angka depannya itu kita tambah 1 dan angka belakang menjadi 0. Maka 4 tambah 1 menjadi 5. Nah, 7 dan 3 ini berubah menjadi 0. Maka nilai yang kita punya adalah 1.500. Kita cek ya. Nah, betul kan? 4.832 berubah menjadi 4.800 dan 1.473 berubah jadi 1.500. Tinggal kita tambah deh keduanya. Maka mendapatkan hasil 6.300. Jadi total seluruh pendukung yang hadir di lapangan itu sekitar 6.300. Terus timbul pertanyaan, Bu, kok jawabannya beda, Bu? Indra tadi jawabannya 6.000, sementara Indro jawabannya menjadi 6.300. Nah, bagaimana ya kok jawabannya bisa berbeda? Nah, jawaban itu keduanya tidak ada yang salah, Nak, karena fokusnya pada pembulatannya, tergantung pada pembulatannya. Apakah keratusan ataukah keribuan? Kalau kita bulatkan ke ribuan, maka jawabannya menjadi 6.000. Sementara kalau kita bulatkan ke ratusan, jawabannya seperti ini, yaitu 6.300. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan menaksirkan. Nah, menaksirkan yang akan kita taksirkan berikutnya adalah ketaksiran pengurangan. Pada penaksiran pengurangan ini yang harus kita perhatikan adalah contoh soalnya ya. Yuk kita fokus kepada contoh soal berikutnya. Keluarga Ardi akan berangkat ke rumah nenek.
Jarak dari rumah Ardi ke rumah nenek yaitu 1.507 kilometer. Sementara itu, keluarga Intan juga akan mengunjungi rumah nenek. Jarak dari rumah Intan ke rumah nenek yaitu 1.296 kilometer. Berapakah selisih jarak antara rumah keluarga Ardi dan keluarga Intan ke rumah nenek? Ingat ya nak ya, di sini ada kata selisih. Kalau selisih itu pasti adalah model dari soal pengurangan. Oke, baik. Kita lihat ya nak ya. Jadi pada saat kita menaksir, tergantung pada kita taksirnya kemana nih nak? Apakah ke ribuan, ke ratusan, ke puluhan, atau kesatuan ya nak ya? Baik, kita coba lihat. Ingat, kalau kita mau mengerjakan soal dalam bentuk cerita, soal tersebut kita buat analisisnya terlebih dahulu ya nak ya, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Kita buat diketahui, ditanya, dan dijawab. Maka diketahui jarak rumah Ardi ke rumah nenek itu 1.507 km. Jarak rumah Intan ke rumah nenek 1.296 km. Yang ditanya penaksirannya. Maka jawabannya gimana ya? Maka Ardi ini akan membulatkan terlebih dahulu kedua jarak tersebut ke ratusan terdekat. Ingat, kalau ratusan fokusnya kita pada nilai apanya ya? Betul, dinilai di bawah ratusan. Nilai di bawah ratusan adalah puluhan. Sekarang kita fokus pada nilai puluhannya ya. Kita coba kerjakan bersama. Kita punya 1.507 dan kita punya 1.296. Yuk kita perhatikan mana nilai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau kita memulai dari depan, maka 1 menjadi ribuan, 5 menjadi ratusan, 0 ini menjadi puluhan, dan 7 menjadi satuan. Juga sama halnya dengan yang bawah ya nak ya. Nah, berarti kalau kita mau membulatkan ke ratusan, fokusnya kita pada puluhannya ya nak ya. Nah, puluhannya kita punya 0. Ingat, 0 itu di atas 5 atau di bawah 5? Betul, di bawah 5 ya. Maka pembulatannya angka di sebelah kiri dari 0 tetap 5 ya. Dan angka 0 sampai 7 berubah jadi 0. Maka 1.507 ketika kita bulatkan ke ratusan terdekat nilainya menjadi 1.500. Kita lihat yang bawah 1.296. Karena keratusan fokus kita pada nilai puluhannya. Mana ya puluhannya? Betul, puluhannya itu 9 ya. Nah, 9 ini di atas 5 atau di bawah 5? Betul, di atas 5. Pintar. Nah, maka kalau di atas 5 berarti angka depannya kita tambah 1 atau tidak? Betul, tambah 1 ya. Jadi 2 ditambah 1 dapat 3. Dan angka 9 serta angka 6 itu berubah menjadi 0. Maka nilai yang kita punya menjadi 1.300. Kita cek yuk. Nah, betul jawaban kita. 1.507 menjadi 1.500, sedangkan 1.296 berubah menjadi 1.300. Karena pertanyaannya adalah selisih, maka tinggal kita kurang. 1.500 kita kurang 1.300, maka jawabannya menjadi 200. Nah, jadi selisih jarak keduanya adalah 200 km. Seperti itu ya nak ya. Nanti ketika menjawab tergantung pertanyaannya diminta ke ratusan kah, ribuan, atau puluhan, atau satuan ketika kamu ingin membulatkan. Itu ya nak ya. Berikutnya lanjut. Nah, jika kita sudah mahir atau sudah paham penaksiran pada penjumlahan dan pengurangan, kita akan masuk ke dalam penaksiran dalam hasil perkalian. Yuk kita lihat contoh soal. Sebuah perusahaan pakaian jadi gitu ya nak ya, mendapat pesanan 488 potong celana. Jika untuk membuat sepotong celana dibutuhkan kain 115 cm, berapakah kira-kira kain yang dibutuhkan untuk membuat pesanan tersebut? Baik, kita coba cari tahu yuk nak. Kita buat dulu ya, diketahui, ditanya, dan dijawabnya analisisnya. Pesanan celananya tuh tadi ada berapa ya? Betul, ada 488 potong celana. Ini ya nak ya. Dan satu potong celana itu membutuhkan kain sebanyak 115 cm. Maka penaksiran atau kain yang dibutuhkan
penaksiran kain yang dibutuhkan, maka ingat kalau setiap potong celananya 115 cm dan pesanannya itu ada 488, maka kan soal ini tinggal kita kali ya nak ya cara pengerjaannya. Tetapi karena ini adalah penaksiran, harus kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, pembulatannya kita buat. Boleh pembulatannya ke dalam ratusan atau ke dalam puluhan. Nah, dalam soal ini Ibu ingin membuat pembulatannya ke dalam ratusan terdekat. Bagaimana caranya? Ingat, 488. Kalau ke ratusan, fokusnya pada puluhannya. Maka puluhannya di sini kan angka 8 ya nak ya. Angka 8 yang kedua nih di sebelah angka 4 yang sebelah kanan. Maka 8 itu kan di atas 5. Maka 4 ini akan kita tambah 1. 4 tambah 1 menjadi 5 dan angka 8 keduanya menjadi 0. Maka 488 ketika kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Sementara 115, lihat nilai puluhannya itu 1. Maka ketika kita bulatkan, 1 itu kan di bawah 5 ya nak ya. Maka nilai 1 di depannya tidak ditambah 1, tetap 1 saja. Dan 1 dan 5 di angka berikutnya atau di sampingnya, ini akan berubah menjadi 0. Maka 115 ketika kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Selanjutnya tinggal kita kali deh mereka ya. 500 kita kali 100. Hasilnya adalah 50.000 cm. Ini jika nanti soal ditanya ke dalam cm. Nah, jika ditanya ke dalam meter, maka harus kita konversi atau kita ubah. Maka jawabannya kain yang diperlukan untuk membuat pesanan celana tersebut adalah 50.000 cm. Jika dalam sentimeter ya nak. Jika dalam meter maka menjadi 500. Bisa ya sampai sini ya? Mudah bukan? Baik, kita lanjut ya ke materi satu lagi, yaitu pada pembagian. Baik, berikutnya menaksirkan hasil pembagian. Yuk kita lihat contoh soal. Pak Joni adalah toko. Ini tuk ya. Salah tulis Ibu ya nak ya. Di sini Pak Joni adalah pemilik toko kelontong. Ia memiliki sebuah truk yang dapat mengangkut barang sampai 3.582 kg. Ia memiliki juga sebuah mobil yang dapat mengangkut barang sampai 890 kg. Berapa kapasitas angkut truk jika dibandingkan kapasitas angkut mobil? Nah, di sini ada kata-kata dibandingkan. Maka kalau dibandingkan itu dalam contoh soal itu adalah soal pembagian ya. Contoh soal pembagian itu bisa dibandingkan, bisa dibagikan, itu adalah contoh soal dari pembagian. Nah, berarti kalau pembandingan itu kita bandingkan antara nilai yang lebih besar terlebih dahulu, kita bandingkan dengan nilai yang lebih kecil. Tapi ingat, ini adalah penaksiran, maka harus kita bulatkan terlebih dahulu ya nak ya. Yuk, baik kita coba bareng-bareng ya nak, kita buat analisisnya. Maka diketahui kapasitas truk adalah 3.582 kg, sementara mobil adalah 890 kg. Berapa ya kapasitas truk dan mobil tersebut? Yuk kita jawab bersama. Nah, pada saat ini Ibu ingin kembali menaksirkan ke ratusan terdekat nih nak. Maka ingat kalau ratusan tadi fokus kita pada nilai apanya? Betul, pada nilai puluhan ya. Maka 3.582. Ingat, kita mau membulatkan ke ratusan terdekat. Ratusannya adalah 5. Maka fokus kita pada nilai puluhannya. Puluhannya adalah 8 nih nak. Maka 8 itu di atas 5 atau di bawah 5? Betul, di atas 5. Maka nilai angka depannya ya, nilai 5 ini kita tambah 1 dan 8 sampai 2 ini berubah menjadi 0. Maka 5 kita tambah 1 menjadi 6, maka nilai kita 3.600. Betul ya, 3.600. Sementara keceplosannya kelibet. Sementara 890 angka puluhannya itu kan 9 ya nak ya. Maka 9 itu juga di atas 5. Maka angka 8 kita ubah atau kita tambah menjadi 1. 8 tambah 1 9 dan 9 dan 0-nya kita ubah menjadi 0.
Maka ketika kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Setelah itu bagaimana Bu? Setelah itu tinggal kita bagi antara nilai yang lebih besar, kita bagi dengan nilai yang lebih kecil. Maka setelah kita bulatkan, kita punya 3.600 dibagi dengan 900. Hasilnya adalah 4. Jangan lupa buat kesimpulannya ya. Jadi kapasitas angkut truk lebih kurang itu adalah penaksiran ya. Jadi penaksiran itu bisa kita sebut lebih kurang, kira-kira gitu ya. Sekitar itu adalah kata-kata dari penaksiran. Jadi kapasitas angkut truk lebih kurang atau sekitar boleh 4 kali kapasitas angkut mobil. Jadi 4 kali lebih banyak gitu ya Nak ya dari angkut mobil. Nah sekarang kalau sudah paham cara penghitungan penaksiran pada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian, yuk kerjakan soal berikut ini. Nah, perhatikan soal ini ya Nak ya. Ibu berikan ada sekitar 4 soal. Ada beberapa soal yang langsung kamu bisa taksirkan. Ibu sudah minta di sini ya, taksirkannya kesatuan. Nomor 2 dalam bentuk cerita nih Nak. Nah, taksirnya keratusan. Dan nomor 3 juga ke taksir ke ribuan terdekat. Ingat, kalau ratusan fokusnya puluhannya. Kalau ribuan fokusnya ratusannya. Dan yang terakhir adalah taksir ke puluhan terdekat. Ini pembagian. Nah, silakan dikerjakan, Nak. Selamat belajar, selamat berlatih, selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir ya, Nak ya. Kita berdoa bersama dan kita ikhtiar bersama dengan menjaga protokol kesehatan. Sampai sini pertemuan dengan Ibu Hesti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.